Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali kita memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap waktu, setiap saat kita merasakan kemuliaan dan kebesaran yang Allah taala berikan kepada kita semua berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Mudah-mudahan dengan berbagai macam karunia ini kita menjadikan orang-orang yang bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dengan ibadah yang kita tunaikan pada pagi hari ini, salat yang wajib ataupun salat yang sunnah menjadi tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Kalau kita sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah Ta'ala berjanji la azidannakum. Allah tambahkan keberkahan, Allah tambahkan kesehatan, Allah tambahkan kebahagiaan. La azidannakum. Nah, sehingga kata para ulama di dalam Al-Quran ada 3 janji Allah dan Allah Ta'ala memenuhi janjinya. Karena kalau Allah Ta'ala berjanji tidak diingkari. Mungkin beda dengan manusia, ya, berjanji tetapi mungkin dia ingkar. Ya. Apa 3 janji Allah Ta'ala? Yang pertama, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya, syukur yang maksimal, ditambahkan kebahagiaan oleh Allah. Janji Allah Ta'ala yang kedua, fadhkuruni azkurkum. Apabila kalian ingat kepada firman Allah, aku firman Allah akan mengingat kalian semua. Ini janji Allah Ta'ala yang kedua. Janji Allah Ta'ala yang ketiga adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku kabulkan doa-doa kalian. Nah, tentu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala semakin memperkuat semangat kita di dalam menjalankan kebaikan, karena Allah Ta'ala tidak sia-siakan kebaikan hamba-hamba. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tema kajian kita dalam tematik akidah atau tauhid, kita membahas mengenai ulul himmah, memiliki semangat yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kalau orang sudah menyebut cita-cita itu seringkali adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Betul ya Pak ya? Tapi ketika berbicara di dalam konsep Al-Quran atau konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman itu memiliki cita-cita yang paling tinggi, cita-cita yang paling mulia. Tidak ada cita-cita yang paling tinggi itu kecuali ridha Allah dan al-jannahnya Allah. Itu cita-cita yang paling tertinggi, Pak. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa kepada kita semua, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu ridha dan juga syurgamu, dan aku berlindung dari kemurkaan dan nerakamu. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Di riwayat yang lain, di dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw fi'lin aw amalin. Allahumma
inni as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin au fi'lin au amalin. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan apa saja yang mendekatkan aku kepada surgamu, baik ucapan kami, perbuatan kami, dan juga sikap kami, ya Allah. Jadi supaya ucapan kita, perbuatan kita, sikap kita mendekatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan kepada surganya. Jadi ini dua doa cukup sebenarnya menandakan baginda Rasul memiliki ulul himmah namanya. Cita-cita yang mulia, cita-cita yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah taala gambarkan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama di dalam surat As-Saffat, ya, pada ayat yang ke-61. Surat As-Saffat ayat 61. Allah Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Limisli hadza falya'malil 'amilun. Limisli hadza, untuk mendapatkan hal ini firman Allah, hal-hal yang terbaik di sisi Allah, falya'malil 'amilun. Hendaklah manusia berbuat juga yang terbaik. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang istimewa di sisi Allah tentu membutuhkan apa, Pak? Membutuhkan perjuangan, membutuhkan perbuatan yang baik juga. Gak mungkin mendapatkan sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, tetapi tanpa usaha. Sehingga takdir itu selalu dihubungkan dengan apa, Pak? Ikhtiar. Ya, takdir itu selalu dihubungkan dengan berbuat. Ada seorang bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Umar, ya, apakah kami bergantung pada apa yang telah menjadi ketetapan Allah? Kata Umar, la. Ya, la itu apa? Tidak. Manusia jangan bergantung kepada takdir dan dia tidak tahu takdirnya, kata Umar. Kata Umar apa? Mengutip satu hadis Rasulullah SAW, i'malu, apa i'malu? Berbuatlah. Ya, bekerjalah. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Nanti dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya manusia berbuat yang terbaik, punya cita-cita yang tertinggi, dia usahakan maksimal. Allah Taala sampaikan apa yang menjadi tujuan baiknya. Ini yang Allah Taala sebutkan tadi dalam surat As-Saffat pada ayat 61, limisli hadza falya'malil 'amilun. Karena hal ini adalah manusia berbuat yang terbaik. Berarti amal itu dibutuhkan nggak, Bapak Ibu? Dibutuhkan. Beramal, berbuat, bersungguh-sungguh itu dibutuhkan. Ada satu hadis yang mungkin orang salah persepsi terkadang hadis ini, Pak. Hadisnya betul, hadisnya sahih, tetapi terkadang cara persepsi hadisnya yang salah. Ya, ada satu hadis berbunyi begini, Pak. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatihi wa fadlihi. Tidak masuk surga salah seorang di antara kalian karena amalnya. Wala anta ya Rasul. Lalu para sahabat bertanya, termasuk Anda juga wahai baginda Rasul? Wala ana, termasuk aku juga, kata beliau. Illa bi rahmatihi wa fadlihi, kecuali karena rahmat dan ridha Allah. Ada sebagian orang salah persepsi mengenai hadis ini. Dia mengatakan kita tidak perlu dalam hidup ini beramal. Cukup kita berharap mendapatkan rahmat Allah. Ini hadisnya sahih, tetapi pemahaman hadisnya yang kurang pas, Pak. Makna hadis ini sebenarnya bukan berarti orang itu tidak beramal. Hadis ini bukan berarti orang itu tidak berbuat. Hadis ini bukan berarti orang itu tidak melakukan yang terbaik. Tapi makna hadis ini sebenarnya adalah kalau ditimbang ibadah kita dengan nikmat Allah, itu ibadah kita belum bisa membalas nikmat Allah. Itu makna hadis ini sebenarnya, Pak. Kami ulangi sekali lagi, mana hadis ini?
Kalau sekiranya kita punya ibadah ratusan tahun, 200 tahun, 300 tahun, membalas satu nikmat Allah Ta'ala, nikmat Allah tidak bisa terbalaskan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dan ini yang diceritakan dalam satu riwayat yang sahih oleh Rasulullah SAW, ada orang yang ibadah ratusan tahun. Ya, ini maksimal ibadahnya ratusan tahun. Lalu kemudian pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala hadirkan hamba ini, Allah Ta'ala tanya, wahai si fulan, kira-kira kalau aku masukkan engkau di dalam al-jannah, apa sebabnya engkau masuk surga? Ini hamba ini pikir-pikir, Pak. Dikasih umur panjang ratusan tahun, ibadah dia maksimal kepada Allah. Dia menjawab, dakhaltu jannataka ya Rabbi bi'amali. Aku masuk surga engkau ya Allah karena amal ibadah yang aku tunaikan. Maka kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam satu ayat mengatakan dipanggil malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, tolong tunjukkan kepada hambaku ini ada nikmat yang kalau ditimbang nikmat ini dengan ibadah dia 100 tahun bahkan lebih belum bisa membalas nikmat yang aku berikan kepada dia. Apa nikmat yang Allah Ta'ala tunjukkan para jemaah? Yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala nikmat al-ainain. Apa al-ainain? Kedua mata. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, alam naj'al lahu ainain wa syafatain. Tunjukkan kepada dia wahai Jibril alaihissalam, ada nikmat aku berikan dulu di dunia. Nikmat berupa apa? Kedua mata. Dua nikmat mata ini atau kedua mata ini, firman Allah Ta'ala, belum bisa engkau balas dengan ibadah ratusan tahun. Maka kemudian hamba ini merevisi ucapannya, ya Rabbi dakhaltu jannataka birahmatika wa fadlika. Aku masuk surga itu ya Allah karena rahmat dan ridha. Jadi ini pemahaman hadisnya biar kita tidak salah paham. Ya, kalau istilah sekarang gagal paham. Ya, karena ada orang beranggapan udah masuk surga nggak perlu beramal, udah masuk surga nggak perlu berjuang, udah masuk surga nggak perlu berbuat. Ya, cukup ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar selesai. Bukan begitu pemahamannya, ya Pak ya. Oleh karenanya iman itu Pak selalu digandengkan oleh Allah Ta'ala dengan wa'amilus sholihat dalam semua ayat Pak. Tidak pernah iman disebut sendiri Pak. Tidak pernah iman itu disebut sendiri. Selalu disebut oleh Allah itu dengan illalladzina amanu wa amilus sholihat. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Iman kemudian mereka beramal. Jadi artinya kesempurnaan iman itu adalah bil amalis saleh, dengan amal saleh. Maka para ulama-ulama di dalam akidah Islam itu selalu menyebutkan iman tidak sempurna kecuali dengan amal saleh. Amal saleh tidak diterima kalau tidak didasari dengan iman. Kami ulangi sekali lagi, ini faedah kata para ulama akidah. Iman tidak sempurna kecuali dengan amal. Tapi amal tidak diterima oleh Allah kalau dia tidak beriman. Ada orang mohon maaf berbuat, beramal, tetapi tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Likufrihim billahi ta'ala, karena mereka tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka berbuat baik sebanyak-banyaknya firman Allah Ta'ala, ma tuqabbila min ahadihim, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling poin terpentingnya adalah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-imanu bi nubuwwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Bani Israel atau Yahudi misalnya, mereka mengimani Allah Ta'ala sebagai Rabb. Ya Pak ya? Yahudi itu mereka yakin, beriman Allah Ta'ala sebagai Rabb. Tetapi mereka tidak mau beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa problemnya? Karena Nabi Muhammad bukan min Bani Israel.
Kalau sekiranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Bani Israel, mungkin mereka akan beriman kepada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Nabi SAW disebut dalam kitab mereka. Sifat-sifatnya, kenabian beliau, keluarga beliau, kehidupan beliau, bahkan sampai di mana mereka hijrah itu disebutkan dalam kitab mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mereka menyaksikan yang diutus ini bukan dari kalangan mereka, maka mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Qur'an menyebutkan adalah hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, iman tidak sempurna kalau tidak dibarengi dengan amal soleh, dan amal soleh tidak akan diterima oleh Allah bila tidak dibarengi dengan apa? Al-iman. Ya. Ustaz, tapi bermanfaat nggak kalau ada orang di luar Islam berbuat kebaikan di dunia? Bermanfaat di dunia. Ya. Sebagaimana bermanfaatnya kebaikan pada umumnya, membukakan keberkahan, memberikan kemuliaan, hanya sebatas di dunia, tapi tidak diterima sebagai amal soleh yang mulia di sisi Allah SWT. Karena kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Nah, sehingga tadi Allah Ta'ala sebutkan limisli hadza falyamalil amilun. Karena hal yang demikian firman Allah, berbuatlah wahai manusia perbuatan yang terbaik. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-26, ya, surah apa? Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-26. Allah Ta'ala firmankan, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih hal itu firman Allah, untuk meraih al-jannahnya Allah, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah mereka senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena sebelum ayat ini, ayatnya berbicara tentang al-jannah, berbicara tentang rahmat Allah, ampunan Allah, maka Allah Ta'ala sebutkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk meraih yang mulia itu berupa al-jannah, berupa surga, ampunan dan rahmat Allah, manusia disuruh untuk falyatanafasil mutanafisun. Berlomba-lomba tetapi di dalam apa? Kebaikan. Dan inilah yang dicontohkan oleh generasi para sahabat. Sahabat tentu menjadi model contoh terbaik, ya, generasi para sahabat Nabi SAW. Dulu di zaman Nabi itu Pak, ada sekelompok sahabat namanya Ahlus Suffah. Ya, namanya apa? Ahlus Suffah. Sebagian ulama mengatakan kata as-suf atau tasawuf diambil dari kata Ahlus Suffah. Kalau pernah mendengar istilah tasawuf, ya, seperti misalnya ada Hamka memperkenalkan namanya tasawuf, ya, ya, seorang ulama di Indonesia, ulama yang luar biasa memperkenal tasawuf. Tasawuf itu artinya sebenarnya pembersihan diri, pembersihan jiwa. Itu kalau bahasa sekarang itu orang nyebutnya juga tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Karena orang itu Bapak Ibu yang diperhatikan bukan fisiknya saja, ibadah itu bukan hanya sholat. Ibadah bukan hanya puasa, ibadah bukan hanya haji, ibadah bukan hanya umroh, ya. Tapi ibadah juga termasuk bagaimana orang menata jiwanya, menata hatinya. Ilmunya namanya ilmu tazkiyatun nafs, atau ilmunya namanya tasawuf. Jadi lebih banyak berbicara tentang apa? Membersihkan apa? Hati. Atau disebut juga dengan ilmu akhlak, ilmu yang terkait tentang akhlak. Jadi ibadah itu nggak cukup Bapak Ibu kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik. Ya. Jadi ibadah itu suatu yang mulia, tetapi mengiringi ibadah, menghiasi ibadah dengan akhlak itu lebih afdol lagi, Pak. Maka ulama punya kajian namanya ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Jadi itu semua nama isinya sama nanti, Pak. Ya. Dan itu ilmu perlu dipelajari, Pak. Orang nanti belajar di situ bagaimana membersihkan hati, ya, dari sifat dengki, dari dendam, itu dibahas di situ, Pak.
Bagaimana hati itu selalu terikat dengan Allah Ta'ala, dengan menyebut asma-asma Allah, zikir kepada Allah, menjaga qiyamul lailnya, menjaga sholat malamnya, menjaga tilawahnya, zikir pagi, zikir petangnya. Itu ilmu tazkiyatun nafs namanya. Ya, jadi penamaan bisa saja berbeda, Pak. Ya, karena ada jamaah nanya, Ustadz, gimana hukumnya ilmu tasawuf? Nah, kita pelajari dulu caranya, Pak. Ya, kita pelajari dulu ya, apa isinya, apa kajiannya, ya. Itu sama dengan ilmu tazkiyatun nafs itu, Pak, sama, Pak. Ulama-ulama yang terkenal membahas kajian itu seperti siapa? Misalnya Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, Imam Al-Ghazali. Kalau generasi-generasi awal misalnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, kemudian juga Al-Junaid, ya. Berapa ulama-ulama generasi-generasi awal, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ilmu ini sudah ada dari awal. Ilmu yang dibahas bukan praktek ibadah fisik, tapi lebih kepada apa? Pembersihan hati. Namanya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu akhlak, ya. Karena ibadah kita kepada Allah ini bukan hanya yang dengan fisik, Pak, tapi juga apa? Hati. Makanya kenapa orang yang meninggal dunia itu yang disuruh oleh Allah Ta'ala bukan fisiknya, Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Betul enggak? Ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Oleh karena ada satu statement yang bagus, Pak. Melihat fenomena terakhir tentang Palestina, Pak. Ada satu pimpinan sebuah negara mengatakan begini, peduli kepada Palestina itu tidak dibutuhkan orang yang punya agama saja, tapi cukup dibutuhkan punya apa, Pak? Itu maknanya apa, Pak? Melihat realita kehidupan itu tidak semua harus dilihat dari segi physically, tapi juga dilihat dari hati seseorang. Maka Rasul kenapa mengukur kebenaran dan kebaikan itu dengan hati, Pak? Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa itu kebaikan dan apa itu keburukan? Apa kata beliau? Ya namanya kebaikan, kata Rasulullah SAW, matma'anna ilaihi qalbuka, apa saja yang membuat hatimu jadi tenang. Orang yang berbuat baik hatinya pasti apa? Tenang. Tetapi yang buruk, kata Rasulullah SAW, mahaka fi nafsika, apa saja yang membuat hatimu menjadi gelisah. Berarti ukuran kebenaran dan kebaikan itu juga ada yang dinilai dengan apa, Pak? Hati. Itu yang disebut nanti basirah namanya, Pak. Ya, dalam kajian ilmu tazkiyatun nafs, ilmu tasawuf, namanya basirah. Dan basirah manusia itu Allah Ta'ala titipkan kebenaran di dalamnya, Pak. Ini yang disebut dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat ada anak yang dibombardir, perempuan dibunuh, orang-orang tua dibunuh, hati mana yang tidak peduli, Pak? Betul nggak, Pak? Makanya itu nanti kajiannya itu masuk kajian tazkiyatun nafs namanya, Pak, atau tasawuf. Itu membersihkan hati, Pak. Dalam satu hadis sahih Rasul mengatakan segala sesuatu itu punya pembersih, ya. Kita rumah, Bapak Ibu, kaca di rumah kita mungkin kotor kena debu. Kita perlu bersihkan nggak, Bapak Ibu? Perlu. Cara membersihkannya kita kata beliau, zikrullah, zikir kepada Allah. Itu pembersihnya hati. Kalau pembersihnya badan ini dengan apa? Ya kita mandi, kita wudu, itu taharatul badan namanya, Pak. Taharatul badan. Tetapi zikir kepada Allah, taharatul qalbi, itu membersihkan jiwa, Pak. Nah, ilmunya namanya ilmu apa tadi, Pak? Tasawuf. Jadi kalau orang nanya, Ustaz gimana hukumnya ilmu tasawuf, kita pelajari dulu. Ya, jangan sampai kita memberikan hukum kepada satu hal tapi kita nggak pelajari. Karena sekarang ini ada satu problem di umat ini, Pak, di kita terkadang. Kita belum belajar tentang sesuatu sudah menghukumi ini nggak boleh. Coba dipelajari dulu, dikaji dulu, ya. Ya. Karena terkadang informasinya suka Pak, coba sebagian gitu, Pak. Ya, sepotong gitu, Pak, ya. Terkadang covernya berbeda, isinya sama, Pak. Ya. Sama kayak ini, Bapak Ibu. Ustaz, kita baca itu zikir pagi, zikir petang atau maksurat? Ada nanya itu, Pak.
Allahu Akbar di jamaah, saya bilang coba deh dibaca dulu, ya. Dibaca dulu. Kalau isinya sama, poin yang dibaca sama, itu mah masalah cover mah boleh beda-beda, ya. Ustadz mana lebih afdol, zikir pagi, zikir petang atau al-ma'thurat? Ustadz jawab dua-duanya afdol. Karena isinya sama, Pak. Cuma covernya aja yang berbeda, judulnya aja yang berbeda. Judulnya apa tadi? Satu judulnya zikir pagi petang. Yang satu lagi judulnya apa, Pak? Al-Ma'surat. Dibuka-buka, isinya sama. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, dalam menilai sesuatu tolong dipelajari dulu. Ya, jangan kata kola kila, kata si A, kata si B begini, dipelajari dulu. Ya, Pak ya. Dan ada satu catatan penting para jamaah ini, Ustadz mungkin perlu ingatkan di sini. Terkadang ada orang menilai seorang ulama dan bahkan tidak mau membaca karya-karyanya. Ya, jangan membaca kitabnya Imam Al-Ghazali. Ya Allah. Itu kalau dikaji karya Imam Ghazali luar biasa Bapak Ibu. Ulama-ulama kontemporer sekarang Pak banyak mengambil kajian keilmuannya dari beliau, mengutip. Kalau ada kekurangan itu manusia Pak. Betul Pak? Ada nggak tulisan yang 100% benar Pak, nggak ada salahnya? Ada nggak? Kecuali Al-Quran dan hadis mungkin Pak. Tapi kalau ditulis sama manusia, tulisan karya manusia, ada kekurangannya, ada ketidaksempurnaan, itulah yang namanya karya manusia. Tapi bukan berarti karya beliau kita tidak baca, ilmu dari beliau kita tidak ambil. Ya Pak ya? Imam Al-Ghazali itu sampai dijuluki oleh para ulama hujjatul Islam. Hujjahnya Islam ini Pak. Beliau luar biasa, ulama yang luar biasa, namanya Imam Al-Ghazali. Kalau beliau mungkin dalam beberapa hal ada yang kita tidak setuju atau yang kita tidak sepaham dengan beliau, tapi bukan berarti ilmu beliau yang luas itu kita tidak ambil. Ya, ada karya beliau namanya Ihya Ulumuddin. Itu sampai disyarah oleh ulama sekarang Pak, jadi 10 jilid Pak. Padahal kitabnya cuma kecil segini, tapi disyarah. Syarah itu apa ya Pak? Disyarah. Diperjelas lagi oleh para ulama. Jadi 10 jilid Pak. Luar biasa ilmu beliau Pak. Namanya siapa? Imam Al-Ghazali. Nah, masih lagi banyak contoh ulama-ulama yang dia mungkin ada kekurangannya, ada mungkin yang salah di dalam tulisannya, itulah yang namanya manusia. Tapi tidak berarti karya beliau kita tidak baca. Ilmu beliau bukan berarti kita tidak ambil. Cuma satu yang sempurna di dalam hidup ini, Pak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para ulama-ulama kita dengan segala kebaikan-kebaikannya ada kekurangannya. Tapi kekurangannya jangan membuat kita kemudian apa? Kita nggak mau baca. Bahkan ada yang mengharamkan, saya haramkan diri saya membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ya Allah. Ini tanda kalau kata para ulama jahil murakkab. Ya. Kalau dia jahil aja masih mending Pak, tapi namanya jahil murakkab. Murakkab itu double Pak. Ya. Apa? Kalau jahil itu masih dimaklumi Pak, tapi ada namanya jahil murakkabun, ya. Jahil yang double. Kalau bahasa kita plus Pak. Ya, coba kita baca dulu. Dan ini saya sarankan dalam segala hal Pak. Dalam kita menerima informasi jangan sepihak ya Pak ya. Dibaca dulu, dikaji dulu ya. Jangan-jangan kita nanti hanya nggak dapat kebaikan dari ilmu itu. Kita tidak dapatkan kebaikan dari karya para ulama-ulama Islam Pak ya. Baik, ini tadi cerita di zaman Nabi ada namanya Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ini siapa Pak? Orang-orang yang tinggal di masjid. Di zaman Nabi itu ada yang tinggal di Masjid Nabawi Pak. Mereka aktivitasnya mereka cuma ngaji dari Nabi Pak. Mereka nggak bekerja, mereka nggak beraktivitas di luar masjid. Hanya di dalam masjid saja Pak. Tapi ini nanti akan jadi ulama-ulama besar Pak. Sahabat-sahabatnya namanya Ahlus Suffah. Siapa yang membiarkan kehidupan mereka? Para sahabat. Ya, yang ngasih makan siapa? Para sahabat yang lain. Mereka tugasnya belajar aja Pak. Fokus belajar aja, mendengarkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Namanya Ahlus Suffah. Berada di bagian daripada Masjid An-Nabawi di masa Rasulullah SAW. Di antara Ahlus Suffah yang terkenal adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Namanya hafalan hadisnya atau namanya sering disebut melebihi dari Abu Bakar, melebihi dari Umar, melebihi dari Utsman, melebihi dari Ali. Betul nggak Pak? Karena riwayat hadisnya adalah sahabat yang paling banyak memberikan hadis dari beliau Pak. Itu tinggalnya di Masjid Nabawi. Nggak kemana-mana, di masjid aja. Satu ketika Ahlus Sufah ini curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, dalam hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang yang kaya raya itu ya Rasul telah membawa pahala-pahala yang banyak. Ya, jadi mereka merasa kami kalah ya Rasulullah dengan Abu Bakar, kami kalah dengan Umar, kami kalah dengan Utsman, kami kalah dengan Ali, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Ya, salat, kami salat ya Rasulullah. Yasumu Ramadan kama nasumu, mereka puasa Ramadan, kami juga puasa Ramadan. Puasa orang kaya sama miskin sama. Salatnya orang kaya, salatnya orang miskin sama. Enggak ada beda kata mereka. Ya. Tapi bedanya ya Rasulullah, yatasaddaquna wala natasaddaq. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka. Kami ya Rasul enggak mampu bersedekah. Ya Allah. Satu riwayat mengatakan mereka ketika bertanya kepada Nabi, tadma'u a'yunuhum, mereka sembari menangis di hadapan Rasulullah SAW. Karena kenapa Pak? Abu Bakar bisa berbuat lebih banyak, sedangkan mereka tidak bisa berbuat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Padahal mereka tinggalnya di masjid Pak. Ahlus Suffah. Ya Pak ya. Tapi ada sesuatu yang mereka tidak bisa kalahkan daripada sahabat yang baik. Rasulullah SAW menggembirakan hati mereka Pak. Jadi Rasul itu Masya Allah, salah satu kelebihan kalau Ustadz Kaji, salah satu kepribadiannya Nabi Muhammad Pak, beliau itu selalu memberikan solusi kepada para sahabat. Selalu menyenangkan hati para sahabat. Apa kata beliau? Awalaysa qad ja'alallah lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah Ta'ala juga memberikan jalan untuk kalian bersedekah? Mereka bersedekah dengan hartanya, kalian punya cara untuk bisa bersedekah. Gimana cara bersedekahnya kata para sahabat? Kullu tasbihatin sadaqah, setiap kalimat subhanallah sadaqah. Kullu tahmidatin sadaqah, setiap kalimat alhamdulillah sadaqah. Setiap tahlil kalimat la ilaha sadaqah. Kullu takbiratin sadaqah, setiap kalimat takbir juga sadaqah. Ini kalau digabungkan jadi apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini sahabat lah. Sekarang kami bisa sama dengan Abu Bakar, sama dengan Umar, sama dengan Utsman, sama dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, mereka sedekah dengan harta, kami sedekah dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Sepekan berikutnya, sahabat ini datang kepada Nabi. Rupanya hadis tadi bocor, Pak. Ya. Sampai riwayat hadis itu kepada siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Dan mereka giat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kalimat-kalimat tadi. Ini pekan berikutnya datang lagi Ahlus Suffah kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, rupanya mereka pun juga giat berzikir kepada Allah. Kalah lagi kami ya Rasulullah. Ini faliyatana fasil mutanafisun ini apa ya? Maka apa kata beliau sallallahu, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan Allah Taala kasih kepada hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Dia sudah kaya raya tetapi dia bersyukur kepada Allah. Dia orang yang kaya tapi dia taat kepada Allah Taala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Pembelajarannya kata para ahli sejarah adalah bahwasannya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Yang disebut tadi falyatanafasil mutanafisun. Kemudian disebutkan di ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin kalau kita hubungkan sekarang dengan Palestina, Pak. Karena saya lihat ada jamaah pakai syarnya Palestina. Surat An-Nisa ayat 95, Pak. Ya, surat yang keempat ayat 95. Mohon kita perhatikan ayatnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim.
Tidak sama orang-orang yang diam, duduk. Ya, mereka tidak berjuang di jalan Allah Ta'ala dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. La yastawi firman Allah. Apa la yastawi? Tidak sama. Kita yang duduk di rumah, yang diam di rumah, dengan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina, la yastawi, tidak pernah sama. Maka saran kami para jamaah kepada saudara kita di Palestina, kita support mereka dengan doa-doa kita. Apa yang kita miliki, kita support mereka semampu yang kita miliki. Ya. Dan kita perkuatkan perjuangan mereka, Pak. Jangan sampai melemahkan perjuangan kaum muslim, Pak. Betul ya, Pak ya? Jangan melemahkan perjuangan kaum muslim. Karena memperjuangkan Masjidil Aqsa itu bukan hal yang sederhana, Pak. Ustaz coba perhatikan di dalam ayat Al-Quran, ternyata Pak, memang konteks Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu berbeda, Pak. Ya, coba ketika Allah telah ceritakan tentang Masjidil Haram, apa firman Allah? Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang memasuki Masjidil Haram itu aman. Tapi ketika Allah telah menceritakan tentang Masjidil Aqsa, selalu kalimat yang digunakan oleh Allah Ta'ala, innahum ghalibun. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya untuk memasuki wilayah Baitul Maqdis, apa ketakutan mereka? Kami khawatir di situ kami akan terkalahkan. Berarti memang wilayah itu menjadi wilayah apa, Pak? Wilayah perjuangan. Ya, itu dari masanya para nabi dan rasul. Ya. Beda dengan Masjidil Haram, wa man dakhalahu kana aminan. Makanya orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa disebut murabitun fi sabilillah, orang-orang selalu berjuang di jalan Allah. Ya, kalau penduduk Mekah nggak disebut murabitun, nggak ada. Ya, tapi orang Palestina disebut oleh Rasulullah murabitun fi sabilillah. Maka Rasul mengatakan di akhir zaman, bila terjadi satu fitnah yang besar, kata beliau, alaikum bil Yaman wasyam, kata Nabi SAW. Adalah kalian berada di wilayah itu, yaitu wilayah Syam dan wilayah Yaman, kata Nabi SAW. Jadi disebut wilayah itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rupanya Pak, ada beberapa wilayah yang memang diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Taala. Ya, selain kota Mekah dan Madinah. Kalau Mekah, Madinah kan udah jelas tuh dalilnya Pak. Ya, tapi wilayah yang juga disebut oleh Rasulullah SAW sebagai tempat perjuangan itu diantaranya lah Al-Yaman. Alaikum bil Yaman, kata Nabi SAW. Yang kedua, alaikum bis Syam. Syam itu mana Pak? Palestina, Suriah, dan sekitar itu wilayah Syam namanya. Wa alaikum bil Iraq. Dan adalah kalian berada di wilayah Irak, kata Rasulullah SAW. Itu tiga wilayah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata Pak, para pejuang Islam itu banyak lahir dari tempat tadi. Yaman, Syam, dan Irak. Dan itulah yang mungkin menjadi isyarat orang-orang yang nanti akan berada memperjuangkan Masjidil Aqsa itu Pak. Ya, makanya Al-Quran mengatakan apa? La yastawi, Pak. Tidak sama. Ya, apa la yastawi? Tidak sama. Siapa yang tidak sama? Al-qa'iduna, ya, minal mu'minin ghairu ulul dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan. Allah Ta'ala tinggikan derajat orang-orang yang berjuang daripada orang yang diam di rumah mereka tidak ikut berjuang. Kita paling berjuangnya dengan apa Pak? Berdoa. Betul Bapak Ibu? Kita dengan apa kita berjuang Pak? Doa kunut nazilah. Doanya dengan apa? Menyisihkan rezeki kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita. Itu jihad kita yang bisa kita lakukan. Kalau mereka, mujahidin itu beda jihad. Bi amwalihim wa anfusihim, dengan jiwa mereka, bahkan dengan apa? Harta mereka. Korbannya anak-anak, korbannya perempuan, orang tua dan seterusnya. Padahal dalam aturan berperang itu nggak boleh. Rumah sakit aja dibombardir. Rumah sakit Indonesia kan hancur. Ini memang kalau disebut ini Bani Israel ini yang memang wajah disebut dalam akan maghdubi alaih. Maghdub itu kan sering kita baca sebenarnya Pak. Ya, kita baca 17 kali kita baca Pak. Ya, maghdub. Orang beda Pak kalau mungkin masih dibilang orang itu mungkin apa namanya
matruk, masih mending ditinggalkan, Pak. Ini maghdub. Apa dia maghdub? Coba Bapak Ibu. Yang dimurkai, apa bedanya dimurkai dengan ditinggalkan, Pak? Ditinggalkan mungkin masih bisa dipedulikan sama Allah, tapi ini maghdub. Sehingga memang perilakunya di luar daripada batas kemanusiaan, Pak. Karena memang ini manusia disebut maghdubi alaih. Itu yang kita sering baca kan? Gairil maghdubi alaih. Dan Allah Ta'ala udah ingatkan, Pak, kalau orang melakukan perjanjian dan mereka selalu ingkar janji. Yang kudunal ahda. Nah, cuma kezaliman, kejahatan yang sangat itu, Pak, akan ada akhirnya insya Allah. Ya, dan Allah Ta'ala akan menangkan kaum muslimin, dan Allah Ta'ala akan menjadikan Masjidil Aqsa itu kembali berada di bawah pangkuan umat Islam insya Allah, seperti di masa Umar bin Khattab, semasa Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, nah, doa kita mudah-mudahan saudara kita yang berjuang di Palestina, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemenangan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kuatkan mereka, dan insya Allah apa yang kita sisihkan, apa yang kita pedulikan juga menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita barokah. Ya, kami kembalikan ke MC. Tafadhal. Semoga kajian ini bermanfaat buat kita, dan dicatat oleh Allah, insyaallah sebaik Allah. Bagi jemaah yang ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, ahli suka ini menurut riwayat Abu Hanifah itu tidak mau memakai hadis karena isinya yang saya ketahui yang kepada saya semuanya yang menurut riwayat Abu Hanifah. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah yang masuk ke Masjidil Haram itu aman. Jadi sudah terbukti meninggal dekat Ka'bah itu boleh saja. Mana yang menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang Ahlus Suffah ya. Ahlus Suffah pernah. Baik. Apakah hadis tangan di atas lebih baik dengan tangan di bawah? Tentu perbuatannya para sahabat Ahlus Suffah ini berbeda konteksnya, Pak. Mereka nggak minta-minta. Cuma mereka fokus belajar. Ya, mereka belajar mengkaji dari Nabi. Nah, karena mereka nggak bekerja, istilahnya nggak bekerja, mereka kan fokus tuh di masjid. Maka menjadi kewajiban saudara-saudaranya kaum muslimin membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mirip dengan ayat Al-Qur'an bunyinya apa? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tidak semua orang harus ikut berjihad kata Allah Ta'ala, tapi ada orang yang diam belajar untuk mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya apa? Ya dimasukkan dengan hadis tangan di atas lebih baik dengan tangan di bawah, maksudnya jangan meminta-minta. Sahabat itu tidak minta-minta, Ahlus Suffah itu. Mereka itu belajar, mengaji dari Rasulullah SAW, tapi karena mereka tidak punya kesibukan yang sifatnya di luar masjid, hanya para sahabat yang kaya raya itu mengumpulkan harta mereka, dibantu nih sahabat yang mereka fokus untuk belajar. Nah, itu, dan itu tidak termasuk bertentangan dengan hadis tadi. Masalahnya, nanti kalau orang semuanya pengennya cuma berada di masjid aja, nggak mau bekerja. Jadi, akhirnya saya kira mungkin nggak semua orang, Pak ya. Itu mungkin orang yang mau mendalami agama ya. Ya sama seperti Bapak Ibu-ibu, ada rezeki kita bantu, mungkin ada santri yang belajar di pesantren, masuk dalam kategori hadis tadi itu, Pak.
Mungkin kita tidak bisa jadi santri, tidak bisa belajar di pesantren, tapi berkontribusi untuk anak-anak yang belajar di pesantren, kita dapat pahala. Nah, Islam ini kan sebenarnya saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Betul nggak, Pak? Yang kaya Allah Ta'ala jadikan kaya, beri manfaat kepada yang tidak mampu. Yang mampu ini memberikan keberkahan dengan ilmu mereka, bermanfaat kebaikan untuk yang memberikan kebaikan. Sehingga artinya adalah watilkal ayyamu nudawiluha bainan. Dan ini masalah saling mensupport sebenarnya, Pak. Betul nggak, Pak ya? Ya. Kenapa Allah Ta'ala nggak jadikan manusia semuanya kaya raya, Pak? Kok ada yang kaya, ada yang miskin? Supaya saling memberikan apa? Kebaikan dan kemaslahatan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wallahu a'lam bishawab, saya belum temukan riwayat kalau Abu Hanifah menolak riwayat Abu Hurairah. Setahu saya, kalau Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat yang seluruh riwayat hadisnya adalah riwayat yang kuat, dan bahkan dikatakan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bertanya-tanya, Ustaz kan dia masuk Islamnya 3 tahun sebelum wafatnya Nabi, tapi kok hadisnya paling banyak? Ini harus kita kaji nih, Pak. Ternyata Abu Hurairah itu pernah dikasih pesan sama Nabi, wahai Abu Hurairah, lakukanlah sholat witir sebelum tidur. Betul nggak? Rupanya Abu Hurairah itu, Pak, kalau malam hari itu murojaah. Yang dimurojaah bukan Al-Quran, yang dimurojaah hadis, Pak. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud itu yang dimurojaah Al-Quran, Pak. Kalau Abu Hurairah yang dimurojaah hadis, Pak. Karena kenapa? Beliau pagi mendengarkan hadis dari Nabi SAW, malam hari dia murojaah. Karena ketemu sama Nabi cuma 3 tahun, Pak. Dia masuk Islam itu pada tahun 7 Hijrah. Rasul wafat 10 Hijrah. Berarti ketemu sama Nabi berapa, Pak? Tapi 3 tahun ini waktunya dia maksimalkan, Pak. Sampai tidurnya larut malam, Pak. Maka kata Rasul, wahai Abu Hurairah, daripada engkau nanti nggak bisa sholat tahajud, nggak bisa bangun tahajud, witirlah sebelum engkau tidur. Itulah asbab sebenarnya, Pak, kenapa Abu Hurairah kemudian menjadi perawi hadis yang terbanyak, melebihi sahabat-sahabat yang lain. Setiap sahabat punya kelebihan. Kita tidak berarti mengatakan Abu Bakar nggak punya kelebihan. Bukan berarti Umar tidak punya kelebihan. Utsman tidak punya kelebihan. Ini Abu Hurairah luar biasa sahabat. Walaupun belakang masuk Islam, tetapi periwayatan hadisnya sangat banyak. Ya. Nah, memang yang perlu kita catat para jamaah. Orientalis itu, ada pihak orientalis meragukan riwayat hadis Abu Hurairah. Tapi ini berbahaya ketika kita meragukan periwayatan hadis Abu Hurairah, Pak. Karena beliau ini Masya Allah sahabat yang luar biasa, Pak. Sahabat yang tinggal di masjid, setiap hari ketemu sama Nabi, berinteraksi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar kalau hadisnya paling banyak. Mungkin ada orang nanya, kok Ustadz Abu Bakar kalah periwayatan hadisnya? Nah, itu beda lagi kelebihannya masing-masing. Kan kata Allah, dzalika fadlullahi yu'tihi fayyasha. Masing-masing ada kelebihannya. Sahabat ini ada kelebihannya, sahabat yang ada kelebihannya. Kalau sama kelebihannya mah nggak ada istimewanya nanti, Pak. Betul nggak, Pak? Ibnu Abbas apa kelebihannya? Ahli tafsir. Ya, kemudian Abu Musa al-Asy'ari apa kelebihan? Ahli diplomasi. Masing-masing sahabat itu ada kelebihan satu di antara lainnya. Tapi semua sahabat itu radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Baik, kemudian pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga apa tadi pertanyaan, Pak? Baik, secara umum makna ayat itu wa man dakhalahu kana aminan. Negeri itu aman, dijaga dari segala mara bahaya. Tapi kalau ada satu kasus kejadian pembunuhan terjadi di tanah haram, yaitu pengecualian, Pak. Bukan berarti artinya tidak akan terjadi pembunuhan di situ. Bisa saja orang membunuh di tanah haram, bisa nggak, Pak? Bisa. Tetapi negeri itu kata Allah aman. Makanya ketika ada dulu Abraha, tentara Abraha datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah, dijaga oleh Allah Ta'ala rumahnya. Tapi kejadian, kelakuan terjadi di situ, mungkin kejahatan, kapanpun, dimanapun, Pak, mau di tanah haram, tanah halal, namanya pembunuhan, bisa ya terjadi, Pak. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Ya, mungkin orang berpikir, Ustadz, di Mekah ada nggak kejahatan? Ada. Ya, yang copet ada nggak? Ada. Tapi bukan berarti kemudian Mekah itu jadi buruk. Ya, tanahnya itu adalah aman. Lah orang sholat aja tasnya ditaruh di samping, begitu bangun sujud
Nggak ada. Ada artinya adalah bukan berarti, tapi kejadian itu menjadikan kemudian sifat amannya Mekah itu hilang. Ya, kalau kasus satu dua kasus itu pengecualian. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Kita sebagai orang diletakkan untuk melawan. Pertanyaannya adalah apakah memang kita di dunia itu memang semuanya sebenarnya kayak berantem gitu. Baik. Wallahu alam bisawab. Memang kehidupannya Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Bagi Allah Ta'ala mudah menjadikan seluruh manusia beriman. Betul nggak, Pak? Bagi Allah Ta'ala mudah menjadikan manusia ini dalam satu keadaan, sangat mudah bagi Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan ada yang beriman, ada yang tidak beriman? Ada hak, ada batil. Ada surga, ada neraka Allah Ta'ala. Ada Adam alaihissalam, ada siapa? Iblis. Ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Itu semua menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pasti punya hikmah tentunya, Pak. Hikmahnya apa? Pertama kata para ulama, tidak mungkin Allah Ta'ala jadikan sesuatu itu berbeda kecuali pasti ada hikmahnya. Di antara hikmahnya adalah orang yang baik akan mulia dengan kebaikannya, orang yang jahat akan hina dengan kejahatannya. Yang kedua, itulah bentuk keadilan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Allah Ta'ala balas sesuai perbuatan manusia. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Kalau baik dia di dunia, Allah Ta'ala berikan kebaikan di akhirat. Kalau dia jahat di dunia, Allah Ta'ala berikan dia keburukan di akhirat. Itu sebenarnya adalah semua pilihan manusia. Betul ya Pak ya? Maka semua pilihan itu Allah Ta'ala katakan fahadainahun najdain. Kamu kasih jalan kepada manusia dua jalan. Mau pilih mana? Ada yang memilih jalan yang ini, ada yang memilih jalan ini. Tetapi konsekuensinya pasti ada. Setiap yang memilih itu ada konsekuensi yang Allah Ta'ala berikan. Orang memilih jalan kebaikan, ada konsekuensinya. Memilih jalan kejahatan, ada konsekuensinya. Maka Allah Ta'ala kasih berupa akal kepada manusia. Makanya mohon maaf kalau orang majnun itu kan dimaafkan sama Allah. Paham nggak? Tapi jangan Bapak Ibu mau jadi majnun ya, jangan. Ustadz enak jadi orang majnun. Kalau majnun dimaafkan. Apa majnun? Orang majnun itu dimaafkan. Selama orang itu sehat akalnya, sehat pikirannya, akan terus dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau majnun, yu'fa'anhu, dimaafkan. Tapi sekali lagi jangan mintanya majnun. Ya kita dikasih sehat, akal kita sehat, pikiran kita sehat. Alhamdulillah. Ya, kita pilih yang baik dan kita istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Baik, terakhir mungkin Pak, silakan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana caranya Nanti dalam surah Al-Fajr tadi supaya kita tenang dan bisa menikmati itu, supaya kita nikmat. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertama kata para ulama, kita imani apapun yang terjadi itu pasti adalah karena takdir Allah. Ya, makanya ketika suatu kejadian terjadi nggak boleh kata laut. Laut itu apa? Kalau begini, kalau begini. Kalau sudah terjadi qadarallah wa ma sya'afa. Itu kan yang diajarkan Nabi SAW. Kita biasakan Bapak Ibu, kalau satu kejadian sudah terjadi qadarallah. Oh ini memang sudah ketetapan Allah.
Jadi supaya kita jangan menggunakan logika kita, oh kenapa harus begini, kenapa harus begini, dan seterusnya. Kemudian yang kedua kata para ulama, sesungguhnya adalah semua ketetapan Allah yang kita sukai ataupun yang kita tidak sukai pasti ada kebaikannya bagi hamba-hambanya. Itu terkadang rahasia Allah Ta'ala, Pak. Ada orang yang Allah Ta'ala kasih berupa nikmat memang. Tapi ada mungkin orang dikasih berupa ujian, musibah, bertubi-tubi musibahnya. Tapi kedua-duanya baik menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan dengan nikmat itu dia bersyukur. Ya ini dikasih musibah, mudah-mudahan dia bersabar. Kullun khair kata Nabi. Kedua-duanya baik. Ya, jangan ngelihat yang kena musibah, ngelihat yang mendapatkan nikmat, kayaknya lebih enak yang dikasih nikmat. Ya, yang ini yang apa namanya yang dikasih nikmat, jangan merendahkan yang diberikan musibah. Karena kita tidak tahu mana yang terbaik di antara keduanya. Tapi kedua-duanya pada dasarnya baik. Mau dikasih senang, mau dikasih musibah, baik. Kemudian yang ketiga adalah, kata para ulama adalah, segala sesuatu husnudzan kepada Allah. Itu membuat hati jadi tenang. Apa husnudzan? Berbaik sangka. Jangan pernah suudzon sama Allah. Terutama kata Rasulullah SAW ketika menjelang kematian. La yamutanna ahadukum illa wahyu sunudzanna billah. Jangan sekali-kali wafat kecuali berbaik sangka kepada Allah. Karena di saat Muhammad orang sakratul maut, kata para ulama, seringkali didatangkan bisikan syaitan. Ya, didatangkan bisikan syaitan, bahkan sampai dibuat dia ragu terhadap keimanannya. Makanya kenapa orang yang sakratul maut disuruh dibimbing kan? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ucapkan kalimat-kalimat positif. Buat hati mereka jadi tenang, buat mereka jadi bahagia. Itu kalimat positif perlu diucapkan di akhir-akhir kehidupannya. Karena kenapa? Syaitan rupanya justru yang dikejar itu di akhir hidup manusia. Betul nggak Pak? Satu ulangi sekali lagi. Iblis, syaitan tujuannya justru di akhir hidup manusia. Kalau yang kayak sekarang-karang kita mah aman Pak. Ya Pak ya. Tapi nanti di ujungnya, wallahu alam. Makanya kata Rasulullah SAW, bimbing kalimat-kalimat yang baik di saat manusia akan menghadapi kematian. Karena kenapa? Seringkali muncul suudzon. Apalagi waktu dia mau waktu wafat itu dalam kondisi sakit, itu suudzonnya banyak tuh Pak. Suudzon, kenapa saya sakitnya begini, gini dan seterusnya. Akhirnya nggak mau menerima ketetapan Allah, nggak ridho, menyalahkan ini, menyalahkan ini. Ini yang kemudian bisa jadi asbab su'ul khotimah. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka husnudzan itu sangat penting. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ayah bunda semua sehat, barokah panjang umur. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.